Desa KKN Jokowi fiktif. Kalau kata Rismon Syaniparsi gitu. Seorang ahli digital forensik yang menyebut Desa Ketoyan Baru, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali terbentuk pada awal 2000-an. Tempat Jokowi KKN dulu. Belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Tapi bener gak sih Desa Ketoyan kebentuk di awal tahun 2000-an? Ya, KKN dijaga aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, di sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Menurut Bapak Rismon Syanipar, beliau tidak mendapatkan bukti tertulis atau foto di pemerintahan Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Menurut Bapak Rismon Syanipar, bukti bahwa Pak Jokowi itu KKN di sana adalah dari mulut ke mulut. Tapi Bapak Rismon, Bapak Jokowi itu udah KKN 40 tahun yang lalu. Dan apakah desa masih menyimpan dokumennya? Saya rasa tidak. Dan kepala desa juga membenarkan bahwa tahun 1983 ada mahasiswa UGM yang KKN di tempatnya. Aduh, harapannya sudah tambah tipis lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru dari si Rismon ya, yang melakukan ekspedisi lintas benua. Hanya sekedar untuk melihat lokasi KKN Jokowi di Boyolali. Sudah bisa ditebak ya, walaupun gak ada bukti, pasti ya mereka akan bikin bukti sendiri ya, walaupun buktinya adalah abal-abal ya. Begitulah, kalau tidak termakan hoax ya menyebarkan hoax, kan begitu. Nah, terbaru si Rismon mengaku mendapatkan bukti baru, maksudnya bahwa kepalsuan ijazah Jokowi itu semakin kentara katanya. Waduh. Kenapa demikian? Karena katanya desa tempat Jokowi KKN ya, itu baru ada tahun 2000-an. Jadi tidak mungkin pada tahun 1985 ada sekelompok mahasiswa dari UGM itu ber-KKN di desa tersebut, termasuk salah satunya adalah Jokowi. Ini kayaknya si Rismon perlu dites kewarasan kejiwaannya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Desa KKN Jokowi fiktif. Kalau kata Rismon Syaniparsi gitu. Seorang ahli digital forensik yang menyebut Desa Ketoyan Baru, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali terbentuk pada awal 2000-an. Tempat Jokowi KKN dulu. Belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Tapi bener gak sih Desa Ketoyan kebentuk di awal tahun 2000-an? Kalau kata sekdesnya gini. Desa Ketoyan masih menyimpan arsip data perangkat desa Ketoyan itu tahun 54. Berdasarkan buku ini, surat keputusan kabupaten itu terhitung dari tanggal 13 bulan 9 tahun 54. Udah kebukti dong kalau Desa Ketoyan itu udah ada jauh sebelum tahun 2000. Jadi yang fiktif siapa nih? Ya, kalau menurut saya yang palsu itu adalah ya si krisis moneter gitu loh. Karena apa ya kan sudah jelas ya kan, sudah dicari, kemudian desanya ada dan ternyata data tahun 54 juga sudah ada. Kok bisa dikatakan desa ini baru ada tahun 2000-an? Itu dapat informasi dari mana gitu loh.
Orang kepala desanya sudah menyampaikan pada tahun 83-an sampai tahun 85 memang ada sekelompok mahasiswa UGM yang melakukan KKN di desa tersebut. Bahkan kepala desanya juga bisa menyebut nama kepala desa yang saat itu kemungkinan menjabat gitu loh. Lah kok bisa dikatakan tahun 2000-an baru ada lah, terus kepala desa itu juga dianggap berbohong begitu. Aduh temon kau ini ya, daripada ngurusin ijazah Jokowi ya, yang kau duga palsu padahal asli, lebih baik kau mengklarifikasi ijazahmu sendiri gitu loh. Yang S2 dan S3-nya yang saat ini itu sangat bermasalah sekali. Itu bisa mengantarkanmu ke penjara juga loh Mon, bukan hanya tuduhan Pak Jokowi, bukan hanya laporan Pak Jokowi. Kau juga akan dilaporkan nanti ya, terkait ijazahmu yang bodong itu. Lanjut. Bapak Rismon Sianipar masih juga kekeh membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Kali ini dia mengusut tempat KKN Bapak Jokowi dan dia mengatakan ada 3 kejanggalan usai kunjungi lokasi KKN Bapak Jokowi. Seperti yang kita tahu ya, Bapak Jokowi itu ber-KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kemarin setelah menghadiri persidangan tentang gugatan ijazah Bapak Jokowi, Bapak Rismon Sianipar mampir ke tempat KKN Bapak Jokowi. Walaupun berbagai tuduhan yang dilayangkan oleh kubu Bapak Rismon Sianipar dan juga Roy Suryo dipatahkan oleh beberapa orang, tapi mereka masih kekeh mencari celah tentang keabsahan ijazah Bapak Jokowi. Apa aja 3 kejanggalan menurut Bapak Rismon Sianipar? Yuk, mari kita bahas. Kejanggalan yang pertama adalah tidak ada dokumen tertulis atau foto. Menurut Bapak Rismon Sianipar, beliau tidak mendapatkan bukti tertulis atau foto di pemerintahan Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Menurut Bapak Rismon Sianipar, bukti bahwa Pak Jokowi itu KKN di sana adalah dari mulut ke mulut. Tapi Bapak Rismon, Bapak Jokowi itu udah KKN 40 tahun yang lalu. Dan apakah desa masih menyimpan dokumennya? Saya rasa tidak. Jangankan 40 tahun yang lalu, yang ber-KKN 10 tahun yang lalu di desa tersebut, saya yakin sudah tidak ada foto ataupun dokumen yang menyatakan mereka ber-KKN di sana. Mungkin Bapak Rismon Sianipar perlu mencari tahu dulu bahwa di setiap instansi pemerintahan ada pemusnahan dokumen yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dokumen yang tidak dimusnahkan adalah dokumen yang bersifat histori. Tapi kalau misalnya itu dokumen tentang KKN sudah pasti dilenyapkan karena itu sudah terjadi 40 tahun yang lalu. Kejanggalan yang kedua adalah kepala desa tidak mengenal Bapak Jokowi. Menurut Bapak Rismon Sianipar, Kades yang sekarang itu tidak mengenal Bapak Jokowi. Apalagi Kades yang sekarang itu seumuran dengan Bapak Jokowi. Kades yang sekarang merupakan anak dari Kades yang terdahulu. Yang perlu Bapak Rismon ketahui, Kades itu tidak jabatan turun-menurun Pak, itu bukan raja. Jadi belum tentu bapaknya Kades yang sekarang itu menjabat pada waktu Bapak Jokowi KKN di sana. Setahu saya ketika saya kecil itu sudah ada pemilihan kepala desa. Saya tidak menjamin apakah kepala desa yang dahulu menjabat pada waktu Bapak Jokowi KKN adalah orang tua dari kepala desa yang sekarang. Mungkin Bapak Rismon perlu untuk belajar lagi tentang tata pemerintahan di desa. Kejanggalan yang ketiga adalah wilayah KKN Bapak Jokowi itu baru diresmikan pada tahun 2000-an. Menurut Bapak Rismon Sianipar, Desa Ketoyan yang menjadi lokasi KKN Bapak Jokowi itu disahkan pada tahun 2000-an. Padahal Bapak Jokowi itu KKN di sana kurang lebih sebelum tahun 1985. Menurut Bapak Rismon Sianipar, dia mendapatkan info tersebut dari media sosial. Dan saya juga nggak tahu apa Bapak Rismon udah memverifikasi info tersebut. Menanggapi tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Rismon Sianipar, Bapak Jokowi santai-santai aja. Dia mempersilahkan Bapak Rismon Sianipar untuk mendatangi tempat beliau ber-KKN. Kalau tentang kepala desanya, Bapak Jokowi mengatakan pada waktu itu kepala desanya sudah sepuh. Dan kalau sudah 40 tahun yang lalu bisa diperkirakan bahwa beliau mungkin sekarang sudah meninggal.
Kalau memang Bapak Rismon mau mengklarifikasi, mungkin Bapak Rismon bisa datang ke tempat pemakaman untuk bertanya langsung dengan beliau. Juga nggak tahu kenapa Bapak Rismon Sianipar itu masih kekeh membuktikan tentang ijazah Bapak Jokowi. Kalau menurut saya makin kesini argumennya Bapak Rismon Sianipar itu tidak masuk logika. Apakah memang Bapak Rismon Sianipar sudah kehabisan cara ketika kemarin ijazahnya juga diduga tidak asli? Kalau menurut Anda, bagaimana tanggapan Anda tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Rismon Sianipar? Apa memang benar Bapak Rismon Sianipar ini berusaha untuk menegakkan kebenaran? Atau Bapak Rismon Sianipar ini hanya mencari-cari kesalahan tentang ijazah Bapak Jokowi? Coba komen di kolom komentar. 3 kejanggalannya. Tadi salah satunya pokoknya gitu ya, salah satu kejanggalannya tidak ada data tertulis dan juga tidak ada dokumentasi berupa foto. Hei teman-teman, Masya Allah teman-teman, tahun 83 itu dokumentasi berupa foto itu masih jarang, walaupun ada, ya kan? Iya. KKN nggak semuanya ada fotonya, mon. Astagfirullah. Lagian apa namanya itu, pihak desa menyimpan ya data KKN sekelompok mahasiswa dari UGM. Kepentingan desanya apa, mon? Kecuali data kerawangan, letter C, ya kan, fotokopi sertifikat, kemudian data kependudukan, ya. Aduh teman-teman, hanya gara-gara tidak ada data Jokowi KKN di desa tersebut dianggap palsu gitu, mon. Aduh, ini orang emang udah parah ini ya. Konsletnya udah parah, ini harus dipanggilkan Pak Purnomo ini, si temon ini ya. Lanjut. Alih-alih mencari kebenaran, Rismon dan Pak Taufik CS berangkat menuju ke kota Boyolali. Konon kabarnya disitulah Pak Jokowi KKN. Dan ternyata emang benar Pak Jokowi KKN di situ. Jadi fakta membuktikan bahwa Pak Jokowi KKN di situ. Aduh Rismon, apa nggak capek? Udah tunggu aja di rumah. Suatu saat nanti ada panggilan dari kepolisian. Biar nggak capek mondar-mandir. Kalau sesuatu itu benar, selalu ya benar. Selalu ada fakta kebenaran. Oke. Dengerin tuh, mon, ya kan? Pak Jokowi KKN di situ karena kepala desa juga mengklarifikasinya. Ya kan, walaupun tidak bisa menunjukkan buktinya. Lagi-lagi kau anggap palsu, semua orang kau anggap palsu. UGM mengklarifikasi bahwa Jokowi benar-benar mahasiswa UGM, ya kan, jurusan dan fakultas kehutanan dan lulus tahun 85, ya kan, ijazahnya asli. Kau nggak percaya, ini KKN juga kau nggak percaya. Katanya desanya baru berdiri tahun 2000-an. Tetapi data di perangkat desa, di balai desa gitulah ya, itu ada data tahun 54 gitu loh. Dan orang-orang yang usianya sudah tua di situ juga sudah lama berada di situ dan bisa memberikan keterangan desa itu sudah ada sejak tahun udah lama, mon. Aduh teman-teman, intinya udah lama, mon, ya. Pak Jokowi itu ijazahnya asli, nggak usah kau cari-cari kemana-mana. Yang namanya asli, bagaimanapun kau cari ya tetap asli. Tapi kalau ijazahmu, mon, S2 dan S3, kalau udah palsu, bagaimanapun kau berkelit, berkilah, tetap aja itu palsu, teman. Lanjut. Lai satu ini, menurut hemat saya, beliau termasuk salah satu orang yang tergokil saat ini. 2 hari yang lalu beliau kunjungi Bambang Tri di lapas. Ya, hitung-hitung sekalian survei keadaan lapasnya seperti apa.
Habis itu beliau pulang sambil membayangkan keadaan lapas, dan beliau mungkin rasa tidak tenang. Kemarin beliau survei lagi tempat KKN-nya Pak Jokowi, dan di situ ketemu kepala desa, dan kepala desa juga membenarkan bahwa tahun 1983 ada mahasiswa UGM yang KKN di tempatnya, dan ini penjelasan dari kepala desanya. Mendengar ya Pak, katanya benar, ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa kan datang waktu itu saya berkata Pak Jokowi itu siapa itu yang mengaku bahwa beliau kan ada ya, berarti kalau Bapak kurang kalau saya juga jadi teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mudi dengan masjid itu ya itu pernah mengantar Jokowi naik Vespa Solo. Nah, kalau penjelasan dari kepala desa sudah begini, berarti aduh, harapannya sudah tambah tipis lagi nih. Oke, itu dulu dari saya. Salam sehat, salam waras. Iya, mending ya. Saya ingin mengomentari pendapat netizen barusan di bagian depan tadi ya. Mungkin si Temon ini ke Solo ini juga mensurvei lapas gitu loh. Jadi dia sudah survei dulu, nanti kalau saya di penjara itu bagaimana bentuk lapasnya, kan seperti itu. Makanya mon kau itu ya, nggak usah lah terlalu paten kali dalam menuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Pak Jokowi ijazahnya nggak palsu, itu hanya dugaanmu aja, itu fitnahanmu aja. Dan barusan kita juga sudah dengar bareng-bareng kan pernyataan kepala desa, ya kan? Kepala desa memang tidak bisa menunjukkan bukti, tetapi kepala desa memang mendengar ya bahwa tahun segitu itu ada sekelompok mahasiswa UGM yang KKN di lokasi tersebut, dan patut diduga salah satunya adalah Pak Jokowi, karena kemarin ya beberapa waktu yang lalu ya kami memang menemukan sebuah foto yang diduga itu adalah Pak Jokowi semasa KKN dulu gitu loh. Bahkan tempat menginapnya itu masyarakat sana masih ingat, Temon. Aduh, nggak ngerti dah saya bagaimana kamu ini, Temon. Lanjut. Niatnya mungkin mencari fakta, tapi malah tertampar fakta. Inilah dia cuplikan Rismon dan kawan-kawan yang mencari fakta KKN Jokowi. Tonton dulu ya. Pernah KKN di Ketoyan. Nah, saya cari informasi yang anak-anak yang sudah besar seusia saya. Itu saya ya bukannya saya ya saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak, katanya benar. Itu kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu. Nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mudi dekat masjid itu ya, itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa ke Solo. Ini yang buat program 10 pokok PKK itu wujudnya apa? Apakah buku atau kayu Pak? Oh, kayu. Dari papan kan biasanya ditempelkan di jalan-jalan ya. Terus dulu kan dari UNS, dari mana-mana itu waktu tahun 80-an ke atas itu programnya memang bikin nama masjid, nama ya PKK, nama-nama musola itu, dan nanti ditempelkan di tempat-tempat. Berarti masih ada sampai sekarang? Ya, yang
buktinya itu ya mungkin sudah ada 8 3-an. Sudah lapung gitu. Iya. Berarti betul di desa ini, Bu ya? Iya, Ketoyan ini, tapi betul kan desa Ketoyan, iya, tahun 83. Iya. Lah itu kan posisi apa Pak? Rumahnya kan dekat balai desa. Ya poskonya. 83 itu 42 tahun yang lalu. Nah, saya kan udah pernah bilang, dimanapun yang namanya kebenaran pasti akan terbukti. Dan ketika Anda mencari kebenaran itu, maka fakta yang akan berbicara. Ini menurut saya sudah final. Karena mereka mau mencari tujuannya tadinya ya. Karena datang ke kecamatan gak ada, akhirnya datang ke desa Kedoyan, bertemu dengan anaknya Sekdes pada waktu itu yang menjabat. Dan Bu anak Sekdes tersebut menjelaskanlah begini alurnya. Dan intinya di situ ada masyarakat yang menjadi saksi bahwa Jokowi KKN di desa itu. Maka dari itu, selamat buat Anda-Anda yang mengikuti pola pikir orang-orang yang sekarang mencari kebenaran ijazah Jokowi dan tertampar fakta bahwa ijazah Jokowi termasuk KKN-nya itu asli. Ya, niatnya adalah mencari fakta, tapi malah ditunjukkan fakta yang memang benar, fakta, ya kan? Cuma fakta yang diinginkan, yang didapatkan oleh temon di Boyolali tersebut, ya kan, tidak seperti fakta yang dia harapkan, ya kan? Dia kan berharap bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah KKN di situ. Pokoknya si temon ini ingin memberikan bukti lah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tempat KKN-nya juga nggak jelas. Tapi nyatanya, ya kan, justru sebuah informasi bahwa ya Pak Jokowi memang benar-benar KKN di situ. Tetapi bukan temon namanya. Kalau tidak berkelit dan bergila, ya kan, carilah alibi-alibi, ya kan, alasan-alasan untuk menggiring opini masyarakat bahwa Pak Jokowi itu KKN-nya nggak bener, nggak jelas, ya kan. Karena apa? Pertama, desanya katanya baru ada tahun 2000-an, ya kan. Sebelum itu nggak ada. Bagaimana mungkin desa baru berdiri tahun 2000-an tapi tahun 85 ada mahasiswa KKN? Kan tidak logis ya, penggiringan opini, ya kan. Kemudian pihak desa tidak memiliki data tertulis dan juga tidak memiliki bukti dokumentasi. Aduh, ya itulah ya. Pokoknya ini orang, ya kan. Itu yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, yaitu Bani Israel. Coba teman-teman membaca ya. Ciri-ciri sifat-sifat orang-orang Bani Israel yang diceritakan, ya kan, pada saat zaman Nabi Musa misalnya, ya macam kayak gitulah ya. Lanjut. Ya, KKN dijaga aja di desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali di sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Dekat aja dari sini kan, warung naik. Warung berapa? 50 orang, 60. Kemarin Pak Rismon ke sana, Pak. Pak Rismon katanya ke sana kemarin. Pak Rismon Syanipar ke sana ke Wonosegoro. Jangan kang itu. Saya coaching ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah patut. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, cepat. Nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Studi turnya di mana? Studi turnya di mana? Kuliah kerja lapangan di mana?
Ampun. Nggih, Pak. Ya, Pak. Dengerin tuh, ya. Memang di sini ada perbedaan ya, perbedaan tahun antara yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan yang disampaikan oleh Bareskrim Mabes Polri ya terkait KKN Pak Jokowi di Boyolali tersebut ya. Pak Jokowi menyebutnya kemungkinan itu awal atau akhir tadi ya, tahun 85. Awal tahun 85. Tetapi Mabes Polri memberikan keterangan itu katanya tahun 83. Ya kan? Ya ini bisa jadi ya kan, slip of tongue atau memang salah informasi dan lain sebagainya. Ya intinya kalau memang menganggap ya Pak Jokowi ini ijazahnya palsu dan kuliahnya juga abal-abal, ya silakan dicek ke desanya gitu loh. Dan tadi kan sudah kita dapati juga pernyataan pihak kepala desa yang merupakan seorang perempuan, dan Pak Jokowi sendiri juga tidak keberatan kok. Silakan datang ke desanya, tanya ya kan, kalau misalnya Pak Lurahnya sudah nggak ada, ya silakan tanya kepada anaknya ya kan, atau masyarakat desa situlah yang tua-tua yang mengetahui adanya KKN sekitar tahun itu, kan beres ya kan. Iyalah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.